karena ia tak bisa melihat di usia yang baru menginjak 4 tahun. Mu'adz mampu menghafalkan 30 juz Al-Quran. Mutqin. Saya teramat sangat bersyukur dengan dicabutnya penglihatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadhailihi wal karamat wa ba'd. Saudara-saudariku yang insyaallah dirahmati Allah SWT, belakangan ini di media massa, khususnya pertelevisian, kemudian YouTube dan lain sebagainya, dipenuhi oleh seorang nama yang notabene seseorang itu, mohon maaf, penglihatannya agak sedikit terganggu karena sebuah musibah. Dan ini menjadi teramat sangat viral teman-teman sekalian belakangan ini. Dan kali ini saya ingin menceritakan seseorang yang teramat sangat menginspirasi teman-teman sekalian. Jadi ada seorang anak bernama Mu'adz. Mu'adz ini qadarullah ketika ia masih berumur 4 tahun, qadarullah Allah SWT mencabut penglihatannya teman-teman sekalian. Ia mengalami glaukoma karena ia tak bisa melihat di usia yang baru menginjak 4 tahun. Jadi teramat sangat kecil sekali, masih kecil ya teman-teman sekalian. Jadi orang tua anak ini menginginkan Mu'adz ini menjadi seorang hafiz Quran. Karena ayahnya bukan seorang hafiz, maka ayahnya mencarikan guru untuk Mu'adz kecil. Kemudian qadarullah ayahnya mendapatkan seorang guru, ustadz begitu ya. Tapi jarak antara rumahnya dengan ustadznya ini kurang lebih 12 km teman-teman. Dan ayahnya mengatakan jika mengantarkan Mu'adz kecil ke rumah ustadznya, ia menempuh jarak 12 km yang memakan waktu kurang lebih 45 menit teman-teman sekalian dengan menggunakan motor. Nah, seringnya Mu'adz belajar menghafal Al-Quran, kadang seminggu 2 kali sampai 3 kali rutin. Qadarullah di usianya yang menginjak 10 tahunan, Mu'adz mampu menghafalkan 30 juz Al-Quran. Mutqin. 30 juz. Padahal mohon maaf, ia sudah tidak mampu melihat. Kemudian karena cerita ini teramat sangat masyhur begitu ya, ada seorang anak yang baru menginjak 10 tahun dengan kondisi tidak bisa melihat. Ia mampu menghafalkan Al-Quran, kemudian diketahui banyak orang. Dan suatu ketika ada seorang reporter yang ingin meliput mengenai berita seorang Mu'adz kecil. Kemudian reporter ini mendatangi rumah Mu'adz. Kemudian ia bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apakah benar engkau sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz?" Kemudian Mu'adz menjawab, "Iya, saya alhamdulillah sudah hafal 30 juz Al-Quran." Kemudian reporter ini tercengang ketika Mu'adz ini mengatakan sesuatu yang di luar dugaan reporter ini teman-teman. Jadi Mu'adz mengatakan, "Saya teramat sangat bersyukur dengan dicabutnya penglihatan saya." Coba garis bawahi, seorang anak yang baru berusia kurang lebih 10 tahun, ia mengatakan, "Saya bersyukur dengan dicabutnya penglihatan saya. Penglihatan saya diambil kembali oleh penciptanya, Allah SWT. Saya teramat sangat bersyukur. Karena apa? Karena dengan dicabutnya penglihatan saya mampu menghafalkan Al-Quran." Itu kata Mu'adz. Reporter ini tercengang dengan perkataan Mu'adz. Dan belum sampai di situ. Kemudian Mu'adz mengatakan lagi, "Saya pun bersyukur kepada Allah SWT karena dicabutnya penglihatan saya
sama sekali jarang memikirkan dunia. Saya sering memikirkan akhirat. Kemudian yang bikin tercengang lagi, sampai reporter ini menangis di hadapan Mu'adz. Mu'adz mengatakan, dan demi Allah, saya tidak pernah sekalipun meminta kepada pencipta saya. Saya tidak pernah sekalipun meminta kepada Allah SWT untuk mengembalikan penglihatan saya. Kemudian reporter ini bertanya, wahai Mu'adz, kenapa engkau mengatakan demikian? Kemudian Mu'adz ini menjawab, karena demi Allah, dengan dicabutnya penglihatan saya teramat sangat bersyukur karena saya tidak mampu membuat dosa-dosa lagi dengan penglihatan saya. Kemudian tidak sampai di situ, Mu'adz mengatakan, saya nantinya ketika bertemu dengan pencipta saya, Allah SWT di akhirat, dan berhadapan dengan pencipta saya, Rabb saya, Allah SWT, saya tentu akan merasa bergetar dan takut sekali. Dan dengan takutnya saya akan katakan kepada pencipta saya akan mengatakan kepada Allah SWT, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, dengan dicabutnya penglihatan saya ketika di dunia, saya memohon kepadamu, ya Allah, ya Rabb kami, tolong jika nantinya saya diazab di akhirat, engkau siksa di akhirat, saya mohon kepadamu, ya Allah, tolong ringankan siksaan hamba, tolong ringankan azab hamba dengan dicabutnya penglihatan hamba ketika di dunia. Itu jawaban Mu'adz, teman-teman sekalian. Reporter ini langsung menangis jadi-jadinya. Karena apa? Anak sekecil itu sudah mampu menghafalkan Al-Quran dengan cara yang tidak lazim karena ia tak mampu melihat. Tapi ia masih memikirkan akhiratnya, teman-teman sekalian. Coba bayangkan diri kita yang berapa puluh tahun mampu melihat. Berapa puluh tahun kita mampu melihat. Tapi apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran, teman-teman sekalian? Karena apa? Karena demi Allah, Allah katakan di dalam Al-Quran, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah akan menanyai penglihatan kita, pendengaran kita, dan hati kita. Dan Allah akan meminta tanggung jawab atas apa yang kita lakukan ketika di dunia, teman-teman sekalian. Maka benar bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, seseorang yang ketika di dunia ia tak mampu melihat, maka ia sudah satu langkah berada di surga dibandingkan dengan seseorang yang mampu melihat, teman-teman sekalian. Maka kisah ini semoga bisa menjadi inspirasi kita semua di mana kita selama ini. Kita harus sering bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang kita perbuat. Semoga Allah SWT selalu memberikan jalan lurusnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.